wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Afandi MAG dan teman-teman semua yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat, dan kita dapat berkumpul atau secara online ini karena dalam masa pandemi. Nah, salawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita umatnya. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang klasifikasi dan penggolongan sumber sejarah. Yang pertama ada pengertian sumber sejarah. Sejarah dalam bahasa adalah sajarotun, yang artinya pohon. Nah, mengapa demikian? Karena sejarah dan pohon itu memiliki persamaan lah. Pohon dimulai dari bibit, terus ke akar, berkembang, dan ada masanya masa layu. Nah, dalam istilah sejarah itu masa layu itu adalah silsilah. Nah, kalau sejarah itu adalah suatu disiplin ilmu yang menerangkan atau menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa zaman dulu dan berpengaruhi pada masyarakatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sumber sejarah. Sumber sejarah adalah jejak-jejak masa lampau sebagai hasil peninggalan dan kebudayaan masyarakat. Mengapa di sini sumber sejarah menjadi sangat penting? Karena kita bisa mengetahui kehidupan masyarakat pada masa lampau. Nah, adapun tahapan-tahapan untuk penelitian sumber sejarah itu ada heuristik, ada kritik dan analisis, dan interpretasi dan historiografi. Nah, di sini ada dua tokoh yang berpendapat bahwa ada satu R. Muhammad Ali dan Sidi Ghazali. Nah, di sini R. Muhammad Ali berpendapat bahwa segala sesuatu yang tidak berwujud ataupun berwujud berguna bagi penelitinya di zaman sekarang atau zaman lampau. Nah, menurut Sidi Ghazali itu adalah sumber sejarah itu adalah warisan yang berbentuk lisan. Nah, cukup sekian dari presentasi dari saya. Kita lanjut ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisel Asri dengan NIM 19081011114 akan mencoba mempresentasikan hasil makalah yang kami buat yang berjudul Klasifikasi dan Penggolongan Sumber Sejarah. Adapun saya di sini akan mencoba menjelaskan poin yang kedua, yaitu tentang klasifikasi dan penggolongan sumber sejarah. Dilihat dari segi sifatnya, sumber sejarah ini tergolong menjadi dua. Yang pertama ada sumber primer, yang kedua ada sumber sekunder. Adapun sumber primer di sini yaitu dapat berupa orang yang langsung menyaksikan suatu kejadian atau suatu peristiwa atau catatan yang dibuat pada zamannya dengan bentuk tulisan, isi, dan bahan yang sejaman. Tetapi apabila seseorang tidak melihat langsung suatu peristiwa atau kejadian tersebut, akan tapi yang mengetahuinya, maka termasuk ke dalam sumber sekunder. Adapun dalam bentuk tulisannya, sumber sekunder ini dapat berupa catatan tulisan, catatan tertulis yang bentuk tulisan dan bahannya tidak sezaman. Dari segi bentuknya, dilihat dari segi bentuknya, sumber sejarah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sumber tertulis, yang kedua ada sumber lisan, yang ketiga ada sumber benda, yang keempat ada sumber rekaman. Yang pertama itu ada sumber tertulis. Sumber tertulis yaitu sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan tertulis atau catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contohnya seperti prasasti,
naskah, dokumen, piagam, babat, dan lain-lain. Sumber tertulis dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sumber primer yaitu dokumen, yang kedua ada sumber sekunder ataupun buku perpustakaan. Adapun sumber tertulis, di sini ada beberapa contoh untuk dijadikan sebagai suatu sumber penelitian sejarah. Yang pertama itu ada laporan-laporan, yang kedua ada notulen, yang ketiga itu ada surat, yang keempat ada surat kabar. Yang kedua ada sumber lisan. Sumber lisan di sini pengumpulan data yang dilakukannya dengan menggunakan cara sejarah lisan. Yang ketiga ada sumber benda. Sumber benda yaitu sumber sejarah yang dipenuhi dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Dan yang terakhir itu ada sumber rekaman. Sumber rekaman ini dapat berbentuk kaset audio maupun video. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihatul Maula dengan NIM 1908101110. Saya dari kelas PAIC semester 3. Di sini saya sebagai pemateri terakhir dari kelompok 4. Oke, saya akan menjelaskan mengenai materi kritik sumber dan juga fakta sejarah. Kritik sumber adalah suatu kegiatan ataupun tahap sesudah adanya tahap heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber sejarah. Peneliti di sini melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang diperoleh, karena pada hakikatnya sumber-sumber sejarah tersebut tidak bisa diterima secara langsung, melainkan harus disaring dengan kritis agar mendapatkan fakta-fakta pilihan. Setelah dikumpulkan ataupun setelah adanya pengumpulan sumber sejarah, maka akan diseleksi melalui tahap kritik eksternal dan juga internal. Oke, untuk kritik eksternal, kritik eksternal adalah suatu usaha untuk mendapatkan autentisitas sumber sejarah dengan melakukan penelitian fisik terhadap sumber tersebut. Kritik eksternal mengarah pada pengujian terhadap aspek dari luar sumber. Kritik eksternal harus menegakkan fakta dan kesaksian bahwa kesaksian itu benar-benar diberikan oleh orang tersebut ataupun pada waktu itu autentik, dan kesaksian yang telah diberikan itu telah bertahan tanpa adanya suatu perubahan, tanpa adanya suatu tambahan ataupun penghilangan yang substansial. Kritik eksternal mencermati maksud dan tulisan yang ditemukan selain meneliti jenis dan bahan ataupun media penulisan. Tahap ini juga meliputi mengenai eksistensi penulis. Apakah penulis tersebut memang benar-benar memiliki hubungan secara langsung dengan peristiwa sejarah tersebut ataupun tidak. Kritik ekstern ini berhubungan atau berkenaan dengan hal-hal berikut. Yang pertama ialah tempat kejadian. Nah, bukti dokumen yang akurat adalah dokumen tersebut berada dalam lingkup ataupun lingkungan peristiwa tersebut terjadi. Yang kedua ialah pelaku. Saat ditemukan sumber tersebut, apakah terdapat atau tercantum nama pelaku atau tidak? Jika tidak ditemukan nama pelaku, maka sumber tersebut dapat diragukan kebenarannya. Yang ketiga ialah apabila bukti yang ditemukan berupa benda sejarah, maka perlu diteliti apakah kandungan materialnya ini sesuai dengan zaman tersebut. Nah, yang selanjutnya ialah apakah bukti yang ditemukan itu dikenal masyarakat ataupun tidak. Jika tidak, maka bukti tersebut dapat dibuat dan direkayasa agar sesuatu peristiwa dapat disahkan secara historis padahal peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Yang terakhir ialah bukti yang ditemukan dapat diuji secara ilmiah dan diyakini dengan menggunakan rasa keyakinan sejarawan. Dalam hal ini muncul faktor subjektivitas, artinya faktor seperti argumen ataupun pendapat. Selanjutnya ialah kritik internal. Berbeda dengan kritik eksternal yang lebih menitik beratkan pada uji fisik suatu sumber, maka kritik internal ini ya lebih jauh mengenai isi sumber tersebut dengan mempertanyakan apakah informasi yang terkandung dari sumber sejarah tersebut besar dan dapat dipercaya, kredibel, dan reliable. Pada tahap ini, sumber tertulis yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dibaca untuk selanjutnya dilakukan penilaian terhadap esensi dari sumber tertulis tersebut. Hal ini ditujukan untuk memahami
isi atas esensi dari sumber tersebut, karena isi dari sumber-sumber sejarah seringkali terdapat hal-hal yang tersembunyi dan tidak disampaikan secara lugas ataupun langsung. Selanjutnya mengenai fakta sejarah. Oke, fakta sejarah adalah suatu unsur yang dijabarkan secara langsung maupun tidak dari sumber-sumber sejarah tersebut melalui pengujian yang sesama sesuai dengan hukum ataupun metode sejarah. Dengan kata lain, fakta sejarah ialah suatu kesimpulan sejarawan terhadap kejadian-kejadian historis yang terjadi di tempat dan waktu tertentu. Fakta sejarah memberikan informasi tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Fakta berasal dari bahasa factus dan factual yang artinya selesai atau mengerjakan. Fakta sejarah adalah fakta-fakta yang berhubungan langsung dengan peristiwa sejarah yang kita teliti. Fakta sejarah adalah hasil dari proses seleksi dari sumber-sumber sejarah. Berdasarkan bentuknya, fakta sejarah dibagi menjadi 4, yaitu pertama artefak, fakta sosial, fakta ekologis, dan juga fakta mental. Yang pertama ialah artefak. Artefak adalah semua benda peninggalan masa lampau, baik secara keseluruhan atau sebagian hasil garapan tangan manusia, contohnya candi, patung, perkakas. Nah, dari artefak tersebut peneliti dapat menggali informasi mengenai kebudayaan manusia pada masa itu. Penggunaan bahan, pengolahan, dan penggunaan bahan tersebut dapat menggambarkan budaya yang hidup pada masa tersebut. Selain itu, keberadaan benda tersebut pada saat ditemukan dapat memberikan gambaran hubungan sosial masyarakat pada kurun waktu tertentu. Selanjutnya, fakta sosial atau sosiofak adalah fakta yang berdimensi sosial, yakni kondisi yang mampu menggambarkan tentang keadaan sosial, suasana zaman, dan sistem kemasyarakatan, misalnya interaksi antar manusia ataupun pakaian adat. Adapun menurut sumber lain, fakta sosial adalah perilaku individu ataupun kelompok dalam kondisi sosial yang berkembang pada suatu masyarakat pada zaman tertentu. Di dalamnya juga menyangkut proses sosial, struktur sosial, lembaga-lembaga sosial, misalnya upacara-upacara tradisional, adat istiadat, kerja paksa, kemiskinan, perbandingan kekerasan, kriminalitas, kesatriaan, pertumbuhan penduduk, migrasi, dan urbanisasi. Selanjutnya ialah fakta mental atau mentifak. Adalah kondisi yang dapat menggambarkan suasana pikiran, perasaan, batin, kerohanian, dan sikap yang mendasari suatu kurva cipta. Jadi fakta mental ini bertalian atau berkaitan dengan perilaku ataupun tindakan moral manusia yang mampu menentukan baik buruknya kehidupan masyarakat dan negara. Adapun pengertian lain mengenai fakta mental ialah suatu keseluruhan dari tatanan mental yang berkembang di masyarakat pada suatu zaman menjadi penggerak sejarah mengerti konsep-konsep, ide-ide, gagasan, paham, opini masyarakat, semangat, ideologi, aspirasi, dan hal lain sebagainya yang berkaitan dengan mental. Dan yang terakhir ialah fakta ekologis atau ekofak, yaitu keberadaan alam sekitar tempat kejadian. Nah, kondisi alam sekitar ini bisa dapat mendukung atau memberikan suatu kejadian sangat mungkin terjadi di tempat tertentu. Alam dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara individu maupun kelompok. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.